Mungkin dengan situasi yang semacam itu, ini Ridwan Kamil ingin memancing satu aksi, satu narasi yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk terjadinya demo-demo dari FPI gitu ya. Karena FPI sudah nungguin tuh kayaknya. Selamat malam semuanya. Di debat Pilgub DKI Jakarta kemarin, tiba-tiba Ridwan Kamil menyinggung soal Ahok, menyerang Ahok. Padahal Ahok nggak nyagup katanya. Yang dilawannya hari ini kan Pramono dan Rano Karno, bukan Ahok. Entah kenapa kemudian Ridwan Kamil tiba-tiba menyerang Ahok dan menyebut bahwa Ahok adalah gubernur paling brutal dalam urusan penggusuran. Dan itu Ahok ini adalah kader dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Ketus sekali pernyataan Ridwan Kamil. Tapi yang menarik dari pernyataan Ridwan Kamil, ternyata Pramono Anung mengerti soal maksud dan tujuannya. Pramono Anung harus kita akui sebagai politisi yang senior sekali gitu ya. Bagaimanapun beliau sudah pernah menjadi Seskap selama 10 tahun, pernah menjadi sekjen dari PDI Perjuangan, sehingga untuk urusan-urusan pernyataan seperti yang disampaikan sama Ridwan Kamil ini, nampaknya Pramono Anung sangat paham kemana arah dan tujuannya. Karena ini jelas adalah provokasi gitu. Sehingga ketika Ridwan Kamil mengungkit soal Ahok, menyerang soal Ahok yang katanya dari kader partainya Mas Pram dan Bang Dul, ini Pramono merespon dengan sangat-sangat santai sekali. Tapi sebenarnya responnya ini sangat luar biasa. Karena tujuan Ridwan Kamil itu kan pengen nyerang gitu ya, pengen bikin emosi gitu kan. Tapi kemudian sama Pramono dijawab dengan santai dan manis sekali. Pramono bilang bahwa ya kita hari ini mendapatkan dukungan dari Ahokers dan anak abah. Disatukan Ahokers dan anak abah ini untuk membangun Jakarta bersama-sama. Sehingga provokasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini jadi mentah secara otomatis gitu. Karena ya bagaimanapun seberbeda apapun antara Ahokers dengan anak abah, dengan segala sudut pandang atau perbedaan-perbedaan yang pernah mereka alami selama beberapa tahun terakhir ini, itu kemudian disatukan oleh Pramono dan Rano Karno yang kemudian nanti akan dikombinasikan dan disempurnakan. Karena bagaimanapun setiap pemimpin punya masalahnya, setiap pemimpin punya plus minusnya, sehingga yang baik-baik diambil, yang positif ditampung, dan kemudian yang negatif itu kemudian disingkirkan gitu. Jadi Pramono Anung paham sekali maksud dan tujuan dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini dengan dia menyerang Ahok dan menyebut Ahok sebagai gubernur paling brutal, itu harapannya gitu ya. Harapannya Pramono bisa membela gitu. Bisa ngebelain Ahok. Ya karena Ahok kan memang kader dari PDI Perjuangan gitu ya. Jadi Pramono diharapkan bisa membela. Dengan begitu kalau Pramono membela Ahok gitu ya, harapannya setelah itu para anak-anak abah ini jadi nggak suka dengan Pramono Anung gitu ya. Jadi yang orang-orang pro Anies sebelumnya jadi kayak nggak suka karena Pramono malah ngebelain Ahok. Tapi ternyata nggak dilakukan sama Pramono, malah justru dibanggakan bahwa memang Pramono ini didukung oleh Ahokers dan anak abah. Sehingga semua tujuan dan harapan Ridwan Kamil jadi otomatis mentah. Dia nggak bisa provokasi lagi karena kayaknya Ridwan Kamil masih pengen gitu ya, atau masih berharap dia didukung sama anak abah. masih pengen Ridwan Kamil didukung gitu. Karena sebelum Pramono dan Rano Karno bertemu dengan Anies Baswedan, itu kan sebelumnya Ridwan Kamil itu sudah mengungkapkan bahwa berharap agar bisa didukung oleh para pendukung Anies. Tapi ternyata Anies dan semua pendukungnya atau anak-anak abah ini itu sudah mendukung atau mengalihkan dukungannya kepada Pramono dan Rano Karno. Jadi ya, jawaban dari Mas Pram cukup mengejutkan, santai gitu ya. Responnya kalem, tapi sebenarnya itu berdasarkan pemikiran dan penelitian, analisa terkait kenapa Ridwan Kamil tiba-tiba menyinggung soal Ahok. Dalam hitungan beberapa detik, Pramono langsung paham. Ini memang jam terbangnya kelas politisi nasional gitu ya, kelas politisi yang senior gitu. Karena kalau orang biasa gitu ya, kalau kita kemudian diserang seperti itu kan kita pengen ngejawab gitu ya, kita pengen ngebelain.
kita pengen membantah gitu. Tapi Pramono Anung memberikan satu pelajaran kepada kita semua, ini sangat luar biasa, agar kita tidak terpancing dengan pernyataan lawan. Karena lawan punya tujuan, dan tujuan itulah yang harus kita serang dan kemudian selesaikan, bukan membantah soal pernyataannya. Sehingga ya ini memang sudah terbaca. Mungkin juga Pramono Anung selain senior di politik, mungkin juga sudah mulai paham gitu ya, kelicikan-kelicikan Ridwan Kamil. Mungkin juga Pramono sudah mulai mengerti gitu ya. Jadi ya dia tidak menanggapi, karena selain itu Ridwan Kamil mungkin juga sudah panik dengan survei-survei yang sudah membuatnya frustasi akhir-akhir ini gitu ya. Jadi segala cara coba dilakukan, dengan termasuk menyinggung soal Ahok yang nggak ada hubungannya dengan Pilgub 2024 ini. Tiba-tiba disinggung soal Ahok dengan harapan ini Pramono dan Rano Karno bisa membuat pernyataan yang blunder, bisa membela Ahok gitu ya. Harapannya seperti itu. Karena dengan Pramono membela Ahok, maka nantinya di Jakarta itu bisa dikondisikan. Para masyarakat itu bisa kemudian dibangunkan satu narasi bahwa Pramono ini penjilatnya Ahok, pendukungnya Ahok, dan sebagainya. Apalagi sebelumnya Ridwan Kamil sudah didukung sama ormas terlarang bernama FPI. Jadi kalau sampai kemudian ada blunder, Pramono membela Ahok, wah ini bisa dimanfaatin sama FPI. FPI bisa demo dan seterusnya gitu. Tapi karena nggak ada pernyataan dari Pramono yang ngebelain Ahok, akhirnya selesai, senyap. Jadi ya nampaknya skenario atau upaya-upaya untuk memancing Pramono dan Rano Karno ini gagal total gitu ya. Karena Pramono memang bukan Ahok gitu ya. Pramono ini adalah orang yang jauh-jauh lebih sabar, jauh-jauh lebih tenang gitu ya, dan tidak mudah terpancing seperti halnya Ahok. Kalau Ahok mungkin dipancing dengan pernyataan seperti itu, wah langsung keluar tuh pernyataan-pernyataan atau bantahan-bantahannya. Tapi Pramono bukan orang yang mudah dipancing dengan cara-cara seperti itu gitu ya. Tapi selain itu, selain soal bagaimana Pramono membantah atau mematahkan narasi-narasi atau maksud dan tujuan Ridwan Kamil, yang juga perlu digarisbawahi, sebenarnya pernyataan Ridwan Kamil itu salah gitu. Karena ketika Ridwan Kamil mengungkit soal Ahok sebagai gubernur yang brutal, sebagai gubernur yang katanya banyak sekali melakukan penggusuran di Jakarta gitu ya. Sebenarnya kalau kita teliti, Ahok itu waktu menjadi gubernur dan jadi wakil gubernur, Ahok masih menjadi kader dari Partai Gerindra. Iya kan? Ya karena waktu itu kan majunya PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, Jokowi dan Ahok waktu itu gitu ya. Jadi Ahok bukan kader PDI Perjuangan ketika menjadi wakil gubernur dan gubernur. Ahok itu kalau kita lacak gitu ya di berita, silahkan kalian googling juga gitu ya. Ahok resmi masuk sebagai kader PDI Perjuangan itu tahun berapa? Tahun 2019 gitu. Setelah Ahok lepas dari penjara atas kasus penistaan agama. Jadi ketika Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur, belum jadi kader partai gitu kan. Belum jadi kader PDI Perjuangan, masih menjadi bagian dari Partai Gerindra waktu itu gitu kan. Jadi ya itulah Ridwan Kamil, dia tidak mengukur ucapannya gitu ya. Pokoknya pengen bilang aja, padahal data-datanya itu salah fatal, salah sekali. Ya seharusnya Ridwan Kamil tahu bahwa Ahok ketika jadi gubernur dan wakil gubernur ya bukan kader PDI Perjuangan waktu itu. Ya tapi begitulah cerita orang panik gitu ya, cerita orang yang sedang surveinya turun atau suaranya tidak ada perubahan signifikan, yang sedang stagnan, dan semua elektabilitas di berbagai lembaga survei itu menunjukkan bahwa Ridwan Kamil ini akan kalah gitu ya. Kemungkinan Pilkada Jakarta akan cukup dengan satu putaran gitu ya. Jadi ya mungkin dengan situasi yang semacam itu, ini Ridwan Kamil ingin memancing satu aksi, satu narasi yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk terjadinya demo-demo dari FPI gitu ya. Karena FPI sudah nungguin tuh kayaknya. Setelah FPI menyatakan, mendeklarasikan diri dukungan kepada Ridwan Kamil, oh FPI sudah nunggu orderan itu. Orderan demo itu kan. Ya FPI mau ngapain lagi coba gitu ya. Apa yang bisa dilakukan sama FPI selain demo? Kan nggak bisa. Suruh ceramah nggak bisa, kan? Suruh dakwah nggak bisa, ya cuma demo bisanya gitu. Nah
Tapi ternyata pancingan-pancingan yang dilakukan sama Ridwan Kamil di debat Pilgub DKI Jakarta kemarin itu tidak berhasil. Sehingga ya kayaknya dukungan FPI kepada Ridwan Kamil jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Apalah dukungan FPI tanpa ada demonstrasi. Jadi ya selain itu memang juga mungkin karena FPI itu bukan organisasi yang legal di Indonesia, sudah menjadi ormas terlarang gitu. Jadi ya mungkin hari ini jadi kurang bisa tiba-tiba turun ke jalan, tiba-tiba demo itu kurang bisa. Harus ada pemicunya, harus ada yang memicu dan menjadikan pernyataan-pernyataan lawannya itu bisa dijadikan alasan untuk mereka demo. Tapi nggak ada sampai sekarang. Dan beberapa hari ke depan nampaknya akan tenang-tenang aja karena secara survei memang Pramono dan Rano Karno ini kemungkinan besar bisa menang cukup dengan 1 putaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.